Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Pak Deku 29. Video kali ini saya akan membagikan tips cara mundur yang aman, yang enak saat kita mungkin kebablasan di tempat berbelok, saat kita mungkin kebablasan saat mau berhenti dimanapun. Misalkan kita mau berhenti di sebuah rumah makan, di sebuah toko, atau di sebuah pertigaan, karena kita terlalu kenceng, kita bablas dan mungkin mau putar balik, atau kebablasannya itu nggak terlalu jauh, kita mundur sedikit aja sudah bisa nyampe ke tempat tujuan kita. Nah, saya akan membagikan tips cara mundur yang aman, yang nyaman, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Gitu. Ada satu cara yang khusus untuk pemula. Ini sangat penting, cara mundur. Karena kebiasaan kalau kita maju kan selalu menginjak pedal gas. Beda dengan cara kita kalau pas mundur. Jadi kalau pas mundur, itu nggak di semua tempat kita harus menginjak pedal gas. Paham ya lor ya maksudnya ya? Nggak di semua tempat kita harus menginjak pedal gas. Di depan saya akan praktek cara mundur yang itu nyaman, yang itu menurut saya aman untuk kita dan aman untuk pengguna jalan yang lain. Saya akan berhenti di satu titik. Di satu titik yang aman, lur. Nah, di sini. Saya akan berhenti di sini. Misalkan simulasinya ini kita kebablasan. Ini jalan ini rata. Jalan ini rata, tidak naik dan tidak turun. Kita misalkan kebablasan dan berhenti di sini. Cara mundurnya seperti apa? Kalau di jalan rata seperti ini, kita mundurnya itu tidak perlu kita menginjak pedal gas. Jadi apa Pak De? Kita hanya memainkan pedal kopling saja. Kecuali kalau kita bermuatan berat, misalkan mobil gede, truk atau pickup yang bermuatan berat, kita butuh bantuan untuk menginjak pedal gas. Tapi kalau mobil kita, mobil pribadi ya mungkin hanya muatan 3, 4, 5 orang, itu saya rasa masih sanggup untuk mundur tanpa menginjak pedal gas. Karena kita berhentinya di sebelah kiri, kita cukup patokan di kaca spion sebelah kiri. Untuk kaca spion sebelah kanan, kita hanya sesekali saja untuk melihatnya, melihat kendaraan yang dari belakang. Ya, ini kaki kanan di pedal rem, kaki kiri kita ya kopling penuh. Ini masuk gigi mundur. Ya, ini mundur ya. Mentok ke kanan, tarik ke belakang. Ini mundur. Kita perhatikan kaca spion sebelah kiri itu ada garis pembatas. Kita harus bisa menjaga posisi mobil kita itu selaras sejajar dengan pembatas. Kalau tidak ada pembatas gimana Pak Dik? Kalau tidak ada pembatas, kita patokan misalkan ada rumput. Posisi paling pinggir sendiri untuk jalan itu. Tapi tetap harus ada jarak antara mobil kita dengan pembatas jalan tadi. Misalkan itu garis, kita harus ada jarak. Kalau nggak ada garis, kita tetap jaga jarak antara mobil kita dengan rumput atau dengan benda apapun yang berada di pinggir jalan itu. Oke. Dari belakang masih ada mobil. Kita sekarang sudah terlihat lampu mundurnya ya ini loh ya. Lampu mundur sudah terlihat. Kita patokkan ke atas spion kiri. Tangan kita cukup mainkan roda kemudi saja. Ini saja, santai aja sambil perhatikan kaca spion kiri. Set, ini mundur tanpa menginjak pedal gas. Kaki kanan kita standby di atas pedal rem. Nah, kalau misalkan kurang minggir, kita putar saja ke kiri. Ses. Nah, balas lagi. Kan masih tetap bisa diperhatikan. Mainkan pedal kopling, angkat tekan,
sekali spion kanan. Nah, kita mau minggir lagi, itu minggir lagi pas di garis kan. Nah, ini pas di garis, bales, angkat lagi pedal koplingnya. Kaki kanan standby, misalkan di belakang tiba-tiba ada apa gitu, kita tinggal ngerem, set. Nah, enaknya di situ lur. Kalau kaki kanan kita standby di atas pedal rem, ini aman ya. Set, gitu. Sambil perhatikan patokan untuk sebelah kiri. Sesekali ke kanan. Nah, ini aman. Kalau rata seperti itu. Kalau menanjak gimana Pak De? Apakah bisa? Oke, sekarang kita coba saat kita mungkin mundur menanjak ya. Mundur menanjak. Saya akan putar balik dulu. Jalan ini sudah mulai menurun, lur. Ya, ini sudah mulai menurun. Terlihat ya, itu menurun ya. Kalau kita melakukan teknik seperti awal tadi, kita mundurnya, apakah bisa ditanjakan seperti ini? Sekarang kita coba bersama-sama. Tapi karena ini ditanjakan dan turunan, kita nggak bisa lama-lama ya. Hanya sekilas saja. Caranya sama, hanya ada sedikit perbedaan. Oke, di sini sudah menurun. Sekarang saya berhenti di sini. Nah, ini menurun ya. Ini menurun. Kalau saya lepas pedal rem, luncur tanpa menginjak pedal gas. Gigi masih netral. Nah, sekarang kita mundur, masuk gigi mundur. Sudah masuk gigi mundur ya. Kaki kanan saya tetap di pedal rem. Kita coba. Lepas pedal koplingnya. Terasa berat tuh. Nah, berat ya. Ini pedal saya sendiri. Caranya seperti apa? Setelah seperti ini, kita gunakan setengah kopling. Masih ada motor, ada mobil dua dari belakang, depan ada truk. Biarkan lewat dulu ya. Caranya, kalau kita mundur di tanjakan seperti ini, kita gunakan setengah kopling. Angkat kaki kiri setengah, ya. Getarannya rasakan, getaran mobil, baru kaki kanan kita pindah ke pedal gas. Tekan pedal gasnya pelan-pelan. Ya, bantu injak pedal gasnya pelan-pelan sambil pedal koplingnya diangkat. Nah, ini mundur. Ini mundur. Jadi caranya hanya bedanya di situ. Kalau kita di tempat yang datar, kita tidak perlu menginjak pedal gas. Kalau di jalan yang seperti ini, kita sedikit menginjak pedal gas. Oke. Kita coba lagi dari bawah sebentar ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini mundur. Sudah mundur, angkat kaki kiri, koplingnya angkat. Rasakan getarannya agar mobil tidak maju. Baru kaki kanan pindah ke pedal gas, angkat koplingnya, injak pedal gas. Ya. Untuk tangan sama konsentrasi di roda kemudi aja sambil perhatikan kaca spion. Hanya saja di sini butuh bantuan dari pedal gas karena berat. Padahal ini saya sendiri. Tapi dengan catatan kalau seperti ini menginjak pedal gasnya juga halus saja, jangan celonong. Kalau bagi yang sudah mahir, walaupun itu mundur, mengendalikan roda kemudi ini juga sudah biasa, gampang. Tapi kalau bagi pemula, mengendalikan roda kemudi saat mundur itu mungkin sedikit berbeda karena biasa maju kan. Kalau mundur itu mungkin ada rasa grogi, rasa takut. Jadi mengendalikan roda kemudi, mengemudinya bisa jadi nggak sampai terkontrol, Makanya itu tadi saya sarankan saat mundur injak pedal gasnya tipis saja, terus betul-betul perhatikan di belakang
kaca spion kiri, kanan. Karena apa? Karena kita posisinya di turunan, tanjakan. Kita mundurnya menanjak. Otomatis dari belakang kendaraan itu menurun. Dan di jalan yang menurun, kecepatannya pasti bertambah. Gitu ya lor ya. Tekniknya itu, caranya itu. Caranya hampir sama, hanya bedanya kalau di jalan rata kita nggak perlu bantuan pedal gas, perlu hanya pada saat dibutuhkan karena mungkin muatannya penuh, kita perlu menginjak pedal gas. Tapi kalau ditanjakan, kalau kita mundur di tanjakan, walaupun hanya sendiri, kita tetap butuh bantuan pedal gas. Kita gunakan yang namanya setengah kopling. Nah, untuk setengah koplingnya seperti apa, sudah di video sebelumnya sudah saya upload. Nanti saya tulis di kolom deskripsi agar pemula yang baru menemukan channel Pak Deko 29 bisa mengetahui. Kalau masih belum jelas, nanti saya bikin lagi satu video untuk setengah kopling. Bagi Anda yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar masalah setengah kopling atau apapun. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat saudaraku semua. Salam sehat dan mantap.